Kepalsuan dunia di zaman ini sampai separah apa? Saya pernah bercanda membuat sebuah cerita tentang susu murni. Konon cerita saya ini, candaan saya ini diadopsi, diceritakan kembali oleh Ustadz Wijayanto. Mau bicara tentang apa kita? Manakah cerita aslinya? Apakah cerita dari saya ataukah cerita dari Ustadz Wijayanto? Keduanya sama-sama asli, cuman beda sumbernya. Sumber pertama pembuat cerita, dan sumber kedua Ustadz Wijayanto adalah sekedar periwayat cerita. Jadi, jika Anda mendengarkan cerita ini dan menceritakan kembali, Anda pun sebagai periwayat pertama sama posisinya dengan Ustadz Wijayanto. Tapi, adakah yang mau jujur dari manakah cerita kisah yang diceritakan kembali itu berasal? Hal pertama yang patut dicatat adalah tentang ketidakjujuran. Dari manakah asal sumber cerita yang diceritakan oleh seseorang itu bisa menjadi sebuah ketidakjujuran yang bisa juga disebut sebagai kepalsuan. Ya, namun ini hanya sekedar cerita, bukan hadis. Tapi bagaimanakah jika yang dipalsukan itu, yang diceritakan kembali itu adalah sebuah hadis, sesuatu yang dikatakan berasal dari Muhammad, padahal Muhammad tidak pernah menceritakan tentang hal itu? Hal seperti itukah yang baru disebut sebagai masalah, meski akar masalahnya berasal dari hal-hal yang kecil, sesuatu yang tidak jujur yang sudah biasa dilakukan. Sehingga jika ditanyakan dari manakah kepalsuan berasal, salah satu penyebabnya adalah tradisi ketidakjujuran yang terus dijalankan terus menerus tanpa adanya suatu perbaikan, tanpa adanya suatu kesadaran bahwa itu adalah kesalahan. Tradisi ketidakjujuran itulah yang menimbulkan merebaknya kepalsuan di muka bumi ini. Dan kepalsuan di muka bumi tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan harus dihancurkan.